kembali lagi di ibadah online. Pada hari ini kami berdoa senantiasa sehat selalu dan diberkati Tuhan. Informasi untuk saudara bahwa kami telah memulai kembali ibadah pukul 1.30 siang. Dan untuk mendaftarkan diri Anda dan untuk informasi lebih lanjut, jangan lupa saudara menghubungi kantor gereja kami di nomor telepon 644-555-66. Dan kami juga harus tetap mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai face mask, mencuci tangan, memakai hand sanitizer jika diperlukan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat siang saudara, dan kita boleh jumpa lagi di ibadah online. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami datang untuk mendengar firman-Mu. Yesus, kami minta bahwa Engkau beri kita hikmat, dan biarlah hari ini kami boleh belajar bersama-sama mendengar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, biarlah kami boleh belajar dan melakukan firman-Mu, apa yang Kau ajar kepada kita bersama hari ini. Dan Tuhan, biarlah firman-Mu akan juga kuatkan isi hati kami Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Saudara, setelah selesai firman Tuhan, kita akan ambil punya suci dan sudah boleh pause video ini sebentar dan siap roti dan air anggur dan kemudian kembali untuk on video ini dan sudah boleh ikuti firman Tuhan. Hari ini saya mau baca kitab Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 29. Sudah tahu firman Tuhan ini dengan pikiran saudara, sudah hafal cerita ini, dan di mana di ayat 24 dikatakan di sini bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya. Dan kemudian di ayat 25 dikatakan bahwa kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat 27 dikatakan, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kesan pendengar. Dan 28 dikatakan, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Saudara, hari ini renungan firman Tuhan itu mengajar kita untuk membangun fondasi kita. Saudara, saat ini bahwa firman Tuhan ini akan terus menguatkan kita bahwa saat dalam situasi pandemik ini, kita harus mulai melihat fondasi kerohanian kita sebagai orang Kristen. Dan fondasi kita itu harus kuat. Sama seperti fondasi yang apa yang kita lihat di rumah, yang harus kuat untuk bertahan supaya rumah itu bisa berdiri. Dan dengan hal ini kita harus ngecek ya untuk fondasi kerohanian kita. Dan saat kita lihat dalam pandemik ini, kalau kita tidak hati-hati sebagai orang Kristen, kita akan mulai menjauh dari Tuhan dan kita akan lemah dalam fondasi ini dan kita menjadi orang Kristen yang suam-suam. Saudara, dengan 3 objektif ini, saya mau jelaskan kepada saudara dengan firman Tuhan hari ini bahwa untuk mengajari kami membangun fondasi yang benar dan dalam iman Kristen kita. Jadi saat ini kita mengalami pandemik, kita harus menguatkan fondasi kita. Kita harus kuatkan iman kita. Dan kedua itu untuk menolong kami melihat pentingnya landasan kerohanian kita. Jadi fondasi sebagai orang Kristen kita, fondasi kerohanian kita, itu sangat penting. Saudara, kalau fondasi kerohanian kita kurang kuat, kita akan goncang. Jadi saat ini kita akan belajar untuk menguatkan fondasi kita dan berdoa dan minta kepada Roh Kudus untuk memimpin kita dalam kehidupan sehari-hari. Sudah kita mengalami banyak hal dalam situasi ini. Ya, saya mengerti dalam situasi keadaan Malaysia yang sementara mereka full lockdown. Dan kita lihat situasi di Indonesia dan sudah dengar tentang Singapura. Dan di mana-mana kita sudah dengar. Dan biarlah saat ini kita kuatkan iman kita. Sudah yang ada di luar negeri,
yang mungkin ada sudah teman-teman kami yang ada di Abu Dhabi dan yang di mana, mari kita harus kuatkan iman kita. Firman Tuhan ini akan menolong kita untuk kita harus tahu apa yang Tuhan mengharapkan kita sebagai orang Kristen untuk membangun iman kita. Dan biarlah kerohanian kita ini menjadi mature, jadi dewasa. Ya. Namun bagaimana kita lakukan hal ini? Kita harus menggunakan bahan bangunan yang tepat dan melakukan hal-hal yang dengan cara yang benar. Sudah. Saya mau bawa satu cerita kepada saudara, dan mungkin sudah tahu cerita ini waktu sudah dalam kecil, dan atau mungkin di TV sudah pernah nonton kartun, ya, dan sudah tahu tentang cerita ada 3 anak ekor babi, The Three Little Pigs. Ya, ini ada buku-buku cerita yang sangat menarik buat banyak orang yang pada waktu kita masih kecil. Dan di mana seekor babi yang pertama itu dia membangun rumahnya itu dengan jerami. Dan tidak ada struktur, tidak ada fondasi yang kuat. Dan tiba-tiba datanglah seekor serigala. Dan serigala itu datang dan tiup rumah itu. Dan apa terjadi? Rumah itu runtuh. Dan kemudian babi yang kedua, dia membangun rumahnya itu di atas berkayu-kayu, ya, dan tidak ada struktur. Dan sama juga serigala itu datang dan tiup, dan rumah itu runtuh. Dan kemudian datang serigala ini ke rumah babi yang ketiga ini, dan babi ini yang bijaksana. Dia membangun rumahnya dengan batu patah dan simen. Dan dengan struktur yang kuat, dan datanglah serigala ini. Dan serigala datang untuk tiup. Dan tiup. Dan rumah itu tidak rubuh, tidak runtuh. Ya. Kita lihat. Ya. Dan 2 ekor babi itu yang rumahnya sudah rubuh dan runtuh, mereka lari ke rumah yang ketiga ini. Dan mereka di dalam rumah itu aman. Soalnya rumah itu tidak runtuh. Jadi saudara, saat ini kita akan belajar. Fondasi rumah itu akan berbicara kepada kita. Kita harus tahu bagaimana rumah yang besar yang kita ada. Dan kita tahu bahwa fondasi itu harus kuat. Ya. Fondasi itu harus kuat. Dan kalau fondasi itu kuat, rumah itu tidak akan runtuh. Ya. Itu sama seperti kehidupan kita secara kerohanian kita, secara kekristenan kita. Kita harus tahu bahwa kita harus belajar dan apa yang Tuhan ingin kita membangun fondasi kerohanian kita. Supaya kerohanian kita itu kita tidak membangun salah atau cacat. Saudara, saat ini dalam saat pandemi, kita kadang-kala mengalami ujian, pencobaan. Dan kita harus tahu bahwa fondasi kita harus kuat. Ya. Dan kalau kita tidak kuat dalam fondasi kerohanian kita akan jadi lemah, saudara. Apa yang kita belajar di sini, kita tahu bahwa ini cerita yang Yesus cerita kepada orang yang dengar apa yang Yesus membawa cerita ini. Dan kita akan lihat bahwa ini adalah percakapan utama Tuhan supaya fondasi kita itu harus kuat. Dan kita
tahu dengan perumpamaan ini atau cerita ini dan dua macam fondasi di mana di kitab Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 29. Dan kita akan belajar di sini saudara bahwa saat ini kita akan lihat bahwa poin yang pertama kita adalah pembangun fondasi kehidupan spiritual atau kerohanian kita sendiri. Kita harus tahu dan kita adalah pembangun, builder, ya, fondasi kita. Dan di mana kita sudah baca di ayat 25 yang tadi dikatakan kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Sudah dalam kebenaran ini kita akan belajar. Dan kita lihat bahwa ini mewakili seorang yang bijaksana. Yang membangun rumahnya di atas batu. Dan ada orang yang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Nah, orang bijak atau wise man ya, memilih fondasi yang tepat. Dia yang melakukan kehendak Tuhan dan membangun rumahnya dan supaya rumah itu bisa bertahan dengan segala badai yang dia alami. Dan ada angin yang kencang, badai, rumah itu tetap akan berdiri. Dan ini sama seperti contoh yang kita tahu bahwa kalau kehidupan kita, fondasi kita itu kuat, apa yang kita mengalami saat ini di keliling kita, ya, kita lihat banyak hal terjadi. Biarlah kerohanian kita itu menjadi kuat dalam Tuhan. Kalau fondasi kita kuat, kita akan bertahan. Dan kita lihat bahwa orang bodoh ini bekerja untuk membangun rumahnya di atas pasir. Dan orang ini seperti yang tidak taat kepada firman Tuhan. Dan apa yang dia kerjakan dan rumahnya itu sia-sia saja. Semua itu habis. Ya. Sudah lihat dengan dua contoh ini. Orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Ya. Kita perlu seperti orang yang bijak dalam kehidupan Kristenan kita. Kita harus tahu bahwa saat ini kita harus membangun fondasi kita lebih kuat dan menggali lebih dalam lagi. Sudah dalam saat pandemik ini, sudah harus belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, sudah renungkan firman Tuhan supaya menggali fondasi kita. Supaya dalam saat-saat yang kita akan mengalami situasi yang lebih hebat, kita akan tetap berdiri. Dan kita tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan kita lihat bahwa dalam pandemik ini sudah mulai begitu luar biasa. Yang banyak orang Kristen itu seperti dia dihanyut dengan air banjir. Ya. Dan banyak orang Kristen itu mengalami hanyut terus. Dan oleh kenapa? Dia tidak punya fondasi. Ya, saudara, saat ini doa saya, biarlah sudah kembali ngecek kehidupan saudara, ngecek fondasi saudara. Jangan kita hanyut seperti orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Pada waktu badai datang, banjir datang, rumahnya hanyut. Dan kita akan juga ikut. Sudah, saat ini biarlah doa saya bahwa sudah tetap kuat dalam iman saudara. Dan cerita ini menjelaskan bahwa kita harus memahami medan atau daratan Palestina. Sudah boleh lihat foto-foto, gambar-gambar di Google dan di mana rumah-rumah di Palestina, mereka bangun rumahnya itu
di atas bukit. Ya. Di Palestina itu diliputi dengan bukit-bukit dan lembah-lembah. Dan sudah pada akhir musim dingin dan awal musim semi atau spring, dan itu ada musim hujan di gunung. Dan pada waktu hujan itu datang, dan air itu akan mengalir terus dari gunung, akan terus lewat lembah-lembah. Dan pada saat sebelum musim hujan, air itu akan mengalir dengan tenang. Dan tiba-tiba ada hujan datang, hujan deras, dan air itu datang, aliran itu tidak rata. Dan apa yang air itu akan mengalir turun, itu akan membawa pasir-pasir, tanah-tanah yang dari atas bawa ke bawah dan turun ke bawah. Dan apa yang terjadi? Ini akan meninggalkan lapisan pasir dan tanah di daratan yang rendah, bagian bawah. Kita bayangkan saja di atas gunung itu, tanah dan pasir itu kadang mengalir turun dan ikut dengan air itu. Akhirnya itu yang ke bawah itu semua akan tertutup. Ya. Jadi kita lihat, orang yang bijak tidak akan membangun rumahnya di atas pasir, tapi dia akan memilih membangun rumahnya itu di batu yang kuat, solid. Ya. Dan kita tahu, kita semua harus membangun fondasi hidup ini. Setiap orang Kristen, kita harus bangun fondasi kekristenan kita, iman kita. Ya, kita harus tahu bahwa di mana kita tahu bahwa fondasi ini akan menunjuk tentang iman kita secara kehidupan kita. Sudah fondasi yang pasti dari Tuhan akan berdiri. Dan yang lain akan runtuh. Sudah boleh baca di 2 Timotius pasal 2 ayat ke-19 bagian pertama A. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan itu bahwa tetapi dasar yang dilakukan Allah itu teguh dan menteranya. Sudah lihat bahwa saat ini kita lihat bahwa apa yang kita lihat, fondasi kita harus kuat. Kuatkan fondasi kita. Belajar seperti orang yang bijaksana. Yang kedua, kita harus menjadi pembangun yang bijaksana. Sudah kita tahu bahwa kita harus menjadi seperti wise builder. Ya, di ayat 26 dikatakan di sini, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Saudara, saat ini orang yang bijak bangun rumahnya di atas batu, dan fondasinya itu kuat. Dan kita akan lihat ini adalah fondasi yang kokoh, kuat. Ya. Dan kita dengar apa yang Yesus katakan. Kita harus jadi orang yang bijak. Ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku atau firmanku dan melakukannya sudah sebagai orang yang bijak. Apa yang kita baca firman Tuhan, apa yang kita dengar, lakukan. Jangan kita masuk sebelah kiri dan keluar sebelah kanan, atau masuk sebelah kanan, kita keluar sebelah kiri. Dan kita untuk membangun rumah dan fondasi yang kuat, kita selalu harus ikut arahan. Dan kalau seorang arsitek mau bangun rumah, dia akan punya blueprint, itu bagan. Ya. Atau seperti gambaran peta yang membangun rumah. Ya. Dan blueprint ini atau bagan ini akan seorang insinyur atau engineer, dia akan pelajarin
Dan dia akan lihat bahwa bagaimana fondasi ini akan kuat untuk bertahan rumah ini secara bobotnya. Dan supaya struktur ini bisa stabil. Dan tidak ada seorang atau tidak ada sesuatu yang boleh lewatin. Semua harus ikut dalam planning. Dan kalau sudah selesai rumah itu, saudara, fondasi itu akan kuat dan bertahan rumah itu. Dan kalau ada badai, ada angin kencang atau banjir, rumah itu kuat dan tidak runtuh. Jadi sebagai orang Kristen, kita dapat pelajarin di sini. Membangun fondasi yang kokoh. Dia harus membaca dan mengikuti rencana Tuhan, rencana Kristus. Dan kunci membangun fondasi yang baik adalah seorang yang mendengar firman Tuhan, mendengar. Nah, dia harus tahu gimana dia dengar firman Tuhan, dan dia harus tahu bahwa dia harus pakai firman Tuhan ini, aplikasi. Kalau dia sudah pakai, dan dia juga jadi seorang yang berlaku dua. Ya. Dan kita tahu bahwa ini suatu pelajaran yang kita belajar. Kalau orang yang tidak melakukan atau tidak tahu untuk menjadi mempunyai rumah yang kuat, dia lihat fondasinya tu goncang. Sudah, apa yang kita dengar firman Tuhan, kita harus belajar untuk melakukannya, aplikasi, supaya kehidupan kita tu kuat. Dan kita tahu bahawa di mana seorang yang setia, dia akan selalu dengar firman Tuhan dan dia harus selalu lakukan firman Tuhan. Saudara, ini satu hal yang kita harus belajar. Membangun rumah di atas batu. Saudara, kita tahu bahwa it's a time yang kita harus bangun rumah ini. Kita harus kuat. Dan kita harus tahu bahwa apa yang kita belajar di sini, kita mau Kristus menjadi fondasi kita. Kristus menjadi fondasi kita. Dan tidak ada fondasi yang lain boleh berdiri dan bertahan. Kalau kita punya Tuhan, Yesus adalah fondasi kita. Dengan apa yang kita menghadapi badai, kita menghadapi malapetaka atau problem yang datang, kita akan tetap berdiri dan kita tahu bahwa kita punya Tuhan. Poin ketiga di sini, saudara. Kita seharusnya tidak boleh menjadi pembangun yang bodoh. Sudah banyak yang orang fondasinya masih lemah. Biarlah hari ini saya katakan, saudara, belajar firman Tuhan. Ngecek fondasi kita. Saya bisa lihat bahwa saudara masih sepertinya orang aktif di gereja setiap minggu. Tapi dia tidak melakukan firman Tuhan. Dia tidak aplikasi. Dan ada fondasi yang mulai retak, lemah. Pada hari ini, saudara, Tuhan memberi kita kesempatan. Mari kita mulai belajar untuk menggali lagi. Belajar untuk melihat fondasi kita, di mana kekurangan kita. Dan kita belajar sini bahwa apa yang di Injil Lukas pasal 8 ayat 12. Ayat ini dikatakan bahwa yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Saudara, saat ini, apa yang kita belajar firman Tuhan?
biarlah firman Tuhan akan tanam di isi hati kita, supaya tidak ada musuh datang untuk mengambil firman Tuhan dan ambil, supaya kita akan jadi lupa semua. Kita lihat bahwa it's a time yang kita harus simpan firman Tuhan di dalam hati kita. Melakukan apa yang kita dengar. Ini akan menjauhkan iblis dari hati kita. Jadi saat ini, jangan kita tergoda dengan hal-hal yang lain. Dalam situasi pandemi ini, banyak hal kadang-kala kita tergoda. So, think wisely. Pikirkan yang baik. Apa yang benar dan apa yang tidak benar. Dan doa saya bahwa saudara, biarlah fondasi saudara akan jadi kuat. Dan jangan goncang dalam keadaan kiri atau kanan. Oleh kerana teman-teman kita katakan sesuatu, kita ayo ikut saja. Teman-teman kita ayo ke kanan, kita ikut saja. Sudah, kuatkanlah iman saudara. Lihat dalam hal-hal yang benar. Renungkan firman Tuhan. Hafal. Jangan hilang firman Tuhan. Simpan firman Tuhan di dalam hati kita. Orang bodoh mencari jalan keluar yang mudah. Kita jangan ikut orang yang seperti begitu. Selalu mau cari jalan yang mudah. Ya. Dan kita akan lihat bahwa kenapa? Mereka ada orang yang bodoh dan seringkali mau jalan yang pintas. Cari jalan yang mudah supaya menghindari masalah mereka. Ya. Dan mereka tidak mau ambil satu hal yang mengorbankan. Dan ini membuat satu requirement tentang fondasinya. Sudah ada kala kita gampang sekali ikut teman kita. Jadi Tuhan memberi kita kesempatan. Renungkan dan lihat fondasi kita. Di mana kekurangannya. Dan biarlah saat ini kita lihat blueprint kita sekali lagi. Apa yang Tuhan memberi kita itu bagat. Blueprint. Pelajarin di mana kita dalam kekurangan. Ayo saat ini. Fondasi yang kuat adalah orang yang sungguh-sungguh mengikuti dan taat kepada rencana Tuhan. Nah, Tuhan Yesus memberi kita blueprint. Ya. Itu paket atau rencana. Tuhan sudah memberi kita planning. Jadi dalam kesimpulan saya saat ini, saudara, kita semua perlu membangun fondasi. Apakah itu kuat atau lemah? Sudah dengar firman Tuhan saat ini. Dan saya memberi sudah waktu untuk renungkan kembali. Ya, apa yang sudah dengar. Fondasi yang kuat boleh hanya ikut instruksi atau rencana Tuhan. Bahwa kita tahu bahwa kalau kita ikut rencana Tuhan, everything is firm. Ya. Mari saat ini, sudah di tengah-tengah pandemik ini, kita perlu membangun fondasi yang kuat. Berilah waktu untuk doa, baca firman Tuhan, dan lakukan. Saat ini saya memberi saudara 3 poin untuk diskusi. Poin pertama adalah apa jenis fondasi yang Anda bangun. Apa jenis fondasi yang Anda bangun. Yang kedua, apakah Anda seorang pembangun yang bijaksana atau bodoh? Yang ketiga, periksa kembali fondasi kita. Dan minta Tuhan untuk menolong kita masing-masing untuk menggali lebih dalam lagi. Saat ini saudara sudah boleh pause dan ambil roti dan cawan. Kita akan ambil penyuci
biarlah hari ini kita mau minta berkat Tuhan untuk memberkati roti dan cawan ini. Mari kita berdoa buat penyajian suci pada saat ini. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan. Tuhan yang selalu menolong kita. Hari ini Tuhan kami minta bahwa Engkau kuatkan fondasi kita secara pribadi Tuhan. Bahwa fondasi kita yang lemah, Tuhan tolong kita Tuhan. Yesus, saat ini kami mohon bahwa Engkau memberkati roti dan cawan ini Tuhan. Biarlah dalam saat yang kita akan ambil penyajian suci ini, kita boleh ingat kebaikan-Mu Tuhan. Bahwa biarlah setiap anak-anak-Mu akan minta pertolongan dari Engkau Tuhan untuk kuatkan fondasi mereka. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saat ini kita akan ambil penyajian suci dan kita tahu bahwa penyajian suci atau penyajian kudus merupakan sakramen. Ya. Dan hari ini kita akan ambil roti dan cawan ini bersama-sama. Kita akan dengar dari firman Tuhan yang saya akan baca dan sudah lihat bahwa saat ini apa yang firman Tuhan dikatakan bahwa dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah menjadi peringatan aku. Saudara, saat ini kita akan ambil roti ini bersama-sama. Biar kita boleh ingat kebaikan Tuhan. Dan Tuhan sudah tolong kita sebagai anak-Nya dan kita mengalami banyak kesusahan. Tapi dalam penyajian suci ini kita tahu bahwa Yesus, Engkau adalah Tuhan yang selalu kuatkan kehidupan kami. Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Mari kita makan roti ini bersama-sama. Demikian juga dia menambil cawan. Sesudah makan dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, saat ini kita akan minum cawan ini bersama-sama. Sudah ada kepuluhan di mana membutuh Yesus sembuhkan saudara, keluarga saudara. Dan kita percaya oleh karena bilut-bilut Tuhan Yesus Kristus, kita dapat kesembuhan. Mari kita minum cawan ini bersama-sama. Haleluya. Bapa, saat ini Tuhan, biarlah hari ini kita akan belajar firman-Mu, dan kita juga minta berkat-Mu Tuhan. Biar saat ini kita lihat bagaimana Engkau akan campur tangan dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau selalu menajar kami supaya kita boleh taat kepada Engkau Tuhan. Tolong setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah setiap anak-anak-Mu akan setia dan taat kepada Engkau. Di mana fondasi yang setiap anak-anak-Mu yang masih dalam lemah, Tuhan tolong mereka. Kau kuatkan mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada saudara-saudara yang telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Dan kami percaya firman Tuhan telah menguatkan hati kita. Persembahan adalah bagian dari worship bagi kita semua. Jika kita memberi dan kita pun diberkati. Bagi saudara yang ingin memberi persembahan, silahkan scan di QR code.
Dan jika ada saudara ingin meminta permohonan doa, silahkan scan di QR Code. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.